Ditunggu-tunggu bikin konser tahun ini. Silakan Bunda Yuni. Ya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada acara preskon siang hari ini. Ini adalah satu perjalanan perayaan hidup dan kreativitas saya. Jadi saya menyelenggarakan di saat yang mungkin teman-teman nanya, kok baru umur segini sih bikin konsernya gitu, kok nggak dulu-dulu ya gitu. Saya nggak tahu jawaban itu persis, saya tidak tahu, tapi saya yakin waktu yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik mungkin saat ini, saat usia saya 53. Jadi 35 tahun berkarya di saat saya usianya 53 tahun. Itu. Oke. Bunda ini juga baru ulang tahun ya, 4 Juni ya Bunda ya? 3 Juni. 3 Juni ya? Iya. Oke, happy birthday dong untuk Bunda ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Nggak kelihatan 53? Berapa dong? 52. Jadul ya bercandanya ya. Udah gak laku sebenarnya bercanda kayak gitu. Oke, Bunda selalu mempunyai kerendahan hati ketika mengatakan baru sekarang waktu yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi gimana sih proses kreativitas itu, punya idealisme sehingga bisa ketemu dengan New Life Entertainment? Nah, ini Mas Heru pasti punya jawabannya. Sedikit dong kasih bocoran bagaimana bisa diajak kerjasama untuk bikin konser tunggalnya Yuni Sarah. Terima kasih. Perkenalkan saya Ibrahim Malaysia dari New Life Entertainment. Ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa. Bisa disaksikan oleh teman-teman semuanya. 53 tahun tetapi berasa 23 tahun. Jadi yang 35 ini adalah bukan karyanya hanya melekat di dalam diri, tapi umurnya pun seperti 35 tahun. Tepuk tangan buat Yuni Sarah. Satu kebanggaan sangat simpel sekali. Saya setiap kali menggelar konser di Jakarta sama di luar Jakarta, tentunya terus-terusan ingin memberikan suasana yang terbaru, eksperimen yang terbaru buat teman-teman penonton yang datang tuh konser biasanya suka boring ya, datang nonton ya udah pulangnya dapat story doang gitu. Namun kita tuh selalu memberikan inovasi-inovasi yang berbeda dari konser-konser sebelumnya. Pas saya lagi ngobrol di suatu sore, kebetulan waktu itu saya mengenal sosok Yuni Sarah sangat luar biasa, memiliki ide yang sangat natural, memiliki ide yang sangat dirasanya itu di kehidupan yang sehari-hari, tetapi itu bisa menjadi suasana yang berbeda di antara konser-konser di Indonesia lain. Itu yang membuat saya semangat, itu yang membuat New Life Entertainment berminat untuk berkolaborasi. Sekaligus New Life Entertainment tidak terlibat banyak karena kreatifnya ada di Yuni Sarah, promotornya pun ada di Yuni Sarah. Kami hanya berkesempatan mendapatkan suatu anugerah untuk mewadahi karya-karya 35 tahunnya Yuni Sarah. Terima kasih. Jadi konsep, ide dan lain sebagainya dari Bunda Yuni, benar ya Mas? 120% Yuni Sarah yang memberikan, kami hanya bisa luar menjalankan. Biasa. Emang Bunda menampilkan apa sih konsepnya secara global untuk konser ini? Terus terang memang banyak yang menawarkan untuk bekerja sama ya dalam bentuk konser ini, cukup banyak, tapi kembali lagi kan harus cocok. Cocok itu bukan cocok ininya aja, banyak kecocokan yang lebih subjektif gitu. Kalau saya itu mungkin lebih gini nih, di kepala saya itu gimana caranya, saya penonton konser, jadi selama ini saya hanya disajikan untuk melihat pertunjukan musik, udah gitu udah selesai pulang. Nah, saya pengen memberikan treatment untuk yang datang supaya mereka tuh datang nyaman, gak ngantri, terus duduknya juga enak, terus denger lagu-lagunya juga yang mereka paham. Artinya effort untuk, jadi yang saya baca tuh lah effort untuk menuju ke pertunjukan. Kadang-kadang ini orang effortnya kalau dari jauh itu udah ngingkarin tanggal dulu, udah gitu ngetek tiket, sebelum ngetek tiket pas hari hanya janjian sama teman-teman. Terus kalau yang dari luar kota belum pesawat, belum nginep di hotelnya, belum
dandan makeupnya, bajunya mau diseragam kayak apa, sampai menuju ke pertunjukan itu kayaknya ribetan effort untuk pergi datang ke satu konser itu. Nah kalau effort yang sedemikian itu tidak disambut atau tidak diberikan apresiasi gitu, saya rasa kok nggak imbang ya. Karena kadang-kadang setelah acara konser, yang tidak membeli tiket itu bisa melihat di YouTube atau di mana lebih jelas, ini bisa nonton sambil leha-leha, sambil makan di rumah, sambil apa segala macam. Nah yang bayar tiket ini malah datangnya seperti itu. Jadi saya ingin memberikan treatment kepada para penonton yang sudah membeli tiket. Caranya kayak apa ya? Ya caranya ya kayak Yuni Syara yang di rumah, Wahyu Stianing Budi yang ada di rumah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang senang tanaman, yang senang minum kopi, senang dengan nonton-nonton rumah dan lain-lain. Tapi saya pekerjaannya penyanyi. Itulah yang saya boyong ke Istora. Jadi Yuni Syara di rumah itu nanti ada di Istora. Luar biasa. Istora akan disulap banyak tanaman gitu Bunda? Istora nanti jangan kaget kalau misalnya Istora itu menjadi hijau, ramah lingkungan, itu akan menjadi inian saya, menjadi fokus di saya. Jadi orang-orang itu datang tidak mantri tiket dengan lelah, musola saya siapin lebih enak, terus untuk apa ya, kan panas ya, neduhnya juga ada, pemandangan juga ada, yang suka selfie juga ada tempatnya. Jadi adem gitu. Sebelum masuk udah diadem duluan. Jadi mungkin treatment itu yang mungkin belum ada sih. Memang agak repot mikirin tanaman dari Bogor Sawangan itu 3 meter di bawah Istora ya. Ya mungkin penuh dengan tanaman. Mungkin kalau misalnya di toilet ada tanaman dan lain-lain, jangan kaget. Itu saya yang ada di rumah itu nanti ada di Istora. Iya. Jadi kalau belum sempat ke rumahnya Bunda Yuni, nanti kalau nonton konsernya di selasarnya Istora nanti akan ambience-nya mirip sekali seperti rumahnya Bunda yang di Jalan Marga Satwa situ ya Bunda ya. Tepuk tangan dulu dong untuk idenya yang sangat memanjakan penggemarnya. Berapa puluh lagu kah? Pakai ngedance kah atau wushu? Aku paling suka sekali ngeliat videonya Krisdayanti wushu. Kita dengarin dulu ya, Mimi mau cerita apa? Diajak oleh kakak tercinta, silakan. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman media yang sudah bersama-sama hadir untuk mensupport konser tunggal pertama kakak saya, yang rasanya nggak pernah terlambat ya, karena Yuni itu bisa dibilang penyanyi yang paling aktif sampai sekarang ya, nggak pernah surut show of air-nya, dan penggemarnya itu terus bertumbuh bersama dia, jadi dia laku-laku aja terus gitu ya. Jadi saya bersyukur menjadi bagian dari konser ini, karena saya juga minta maaf karena selama ini belum pernah merealisasikan kita mau nyanyi duet di panggung yang besar, yang serius, yang sampai komersil jual tiket. Jadi saya juga terima kasih kepada New Life yang sudah berkenan mau menampung ide gilanya Yuni, karena kalau Yuni tadi maunya begini karena itu anak sulung ya. Kalau anak sulung kan memang dia noto semuanya. Kayak mama saya sakit kamarnya di sini, yang harus ada kopi di sini, papa di sini nanti. Jadi memang ya Yuni itu yang sudah saya baca. Jadi saya senang kalau Yuni bisa membuat sebuah konser dengan aspek kenyamanan untuk semua yang menunjang konsernya nanti. Jadi saya bahagia dan bersyukur ada di dalam konser ini. Luar biasa. Mbak Kade nyanyiin berapa lagu? Apakah ada nomor duetnya dengan Bunda Yuni? Karena belum pernah nyanyi duet di konser besar, jadi ini tadinya mau ngelawak, saya berdua mau ngobrol sama Yuni karena kita kakak adik yang nggak pernah berantem. Sampai sekarang juga masih tetap arisan bareng gitu ya, curhat. Kadang teman-teman yang lain juga, kalau bisa ya kakak adik, tapi masih mojok, masih ngobrol. Kita tuh nggak pernah ketemu. Ya setiap ketemu ya ngobrol. Tapi
kali ini memang mau istimewa, tadinya mau banyak cerita, tapi ternyata Yuni maunya nyanyi. Jadi kami serahkan ke Mas Dendi bagaimana nanti bisa mengkonsep nyanyi dan bercerita. Yes, pastinya kejutannya tidak usah dikasih tahu dulu production number atau judul lagunya sekarang. Tepuk tangan untuk Krisdayanti, luar biasa. Ini juga jadwalnya padat sekali, Mbak Kade. Mengundang Eka menurut orang tua saya, terus akhirnya saya yakinkan saya ada DM-nya, kita tuh DM-an, sempet DM-an. Jadi ya saya merasa terhormat, saya bersyukur sekali diajak di dalam konser ini. Dan kita udah DM-an dulu dan Bunda udah ngasih saya konsep yang beliau mau. Jadi benar tuh katanya tadi, memang Bunda dari awal udah di otaknya tuh udah kebayang mau musiknya gimana, padahal kita belum ketemu ya Bunda. Jadi ya udah saya note semua catatannya, dan itu saya antara grogi dan saya senang banget sih. Artinya lagu-lagu hitsnya Bunda akan kamu aransemen ulang, kamu utak-atik, kamu obrak-abrik. Iya, karena kebetulan saya suka eksperimen musik dan memang tidak semua artis suka musiknya dieksperimenin. Tapi kayaknya beda dengan Bunda karena beliau sudah request ke saya, ini musik saya kayak bagusnya diginiin dan gitu. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang karena ini masih rahasia. Kejutan pastinya ya. Bunda udah ngasih nih, ini bikin kayak gini. Jadi kita sama-sama punya jiwa eksperimental. Jadi kita suka explore. Luar biasa. Kamu juga suka tantangan ya, dikasih tantangan sama Bunda ya. Oke, berapa lagu dan lain sebagainya biar disimpan dulu infonya. Oh iya, kata papa mamaku kalau mama mau datang katanya. Emang diundang, saya bilang. Kan saya doang yang diundang. Jadi katanya, mama mau datang. Kalau nggak dikasih mama beli tiketnya katanya. Woi, keren. Iya, terus nggak boleh nolak katanya. Ini bener ya, nggak boleh nolak. Jangan sampai nggak jadi nih. Gitu. Jadi memang fans yang Bunda tuh ya keras banget lah. Orang-orang tua itu fans. Berarti ibunya Eka fans kerasnya Bunda Yuni. Banget. Akan ngajak teman-teman arisannya ikut nonton. Iya, ntar saya juga yang bayar seperti Mas. Apa-apa ya, boleh. Harus dong. Nyaman deh berarti ya Kak ya? Yes. Bisa titip nggak 2 tiket situ Kak? Boleh. Eka Gusti, wah tepuk tangan dulu dong. Ini beli. Dia apain, di obrak-abrik, jadi kayak apa gitu. Saya lihat dia banyak main musiknya di EDM. Tapi saya rasa setiap musisi nggak akan stuck di satu genre musik itu saja. Makanya saya kasih challenge. Kalau dia mainnya misalnya segedebukan itu, ada gedebukan lain dong untuk orang-orang yang usianya nggak terlalu enggak. Ya antara iya dan grogi sebenarnya. Saya cuma takut karena mungkin belum tentu orang yang datang itu mengenal saya karena kan memang generasinya beda kan. Loh justru saya berharap semua yang mengerjakan bagian dari 3553 ini, kalau yang sudah populer semakin populer, yang belum populer akan menjadi populer, semuanya itu akan berdampak gitu, berkelanjutan. Saya berharap seperti itu. Jadi apa ya? Jadi kalau uang itu istilahnya, uang itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi sama, karya juga gitu. Karya akan berbicara lebih kencang dan duitnya diam-diam. Iya, cuannya ada aja nanti ya. Eka udah bener nih, ya beliin berapa? 20 tiket ya buat ibu lo ya? Ya boleh deh. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Eka. Grogi Eka katanya. Oke, bilang grogi sama Bunda. Kok gue kayak ngomong sama anak kecil? Oke, kasih dong, kasih mau nih ke teman-teman wartawan. Oke, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bilal Jaya. Di beberapa waktu lalu ada pesan masuk di WhatsApp di contact person saya. Dia ngomong gitu, diajakin ikutan konsernya Yunisa. Reaksi pertama saya gini, oh salah nomor kali. Iya, reaksi pertama tuh begitu. Kayak salah WhatsApp deh, nggak mungkin. Beneran. Terus saya berpikir lagi, kok bisa diajakin? Dia memang pengalamannya surreal sekali, bisa diajakin untuk meramaikan konser seorang Yuni Shara.
yang kita tahu adalah seorang living legend yang bahkan saya sudah familiar dengan karya-karya beliau dari saya SD. Oh iya. Lahir kan? Dari SD sih, iya sih ya. Bahkan dari saya sebelum SD gitu. Jadi memang kalau ditanya gimana, masih surreal sampai sekarang. Ini menjadi pengalaman pertama yang sangat berkesan bagi saya dan bisa menjadi kenangan yang akan saya kenang terus untuk ke depan. Gitu lah. Nanti ke Jangan depan. dihapus tuh WA-nya ya. Oh iya. Makasih loh. Gitu lah. Bilal nggak usah nyanyi, dia ngomong aja kita udah meleleh ya gimana denger lagunya ya. Saya harapkan semua meleleh di saat pria-pria di keluar satu-satu itu meleleh semuanya. Meleleh. Dia artinya harfiah Bunda, itu masih kiasan ya. Oke, Bunda Yuni ini bisa bercanda loh Bunda, tepuk tangan dulu dong untuk Bunda ya. Makanya dia klop sama Bunda. Bahkan lagunya itu lagu-lagu dengan musik yang EDM gitu. Terus Pras juga bisa break dance kalau manggung sama Bunda. Nanti kalau di konser seperti apa? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya aku mulai dari manajer aku yang ngasih tahu ya. Oke. Dia ngasih tahu aku baru bangun tidur soalnya. Karena manajer aku istriku sendiri. Di sebelah Di tidurnya? sebelah. Jadi dia bisik sebelah kupingku. Jam berapa? Ayo nih ngajakin konser. Langsung bangun pakai baju saya. Mau sekarang. Saking gak sabarnya. Iya, kalau diajakin pasti langsung mau ya. Dan otomatis sudah deg-degan dari berapa bulan yang lalu. Ini sudah masuk Juli nih ya, mau masuk Juli. Terus Agustus mau konser, dari sekarang aku udah deg-degan karena salah satu pilihan lagu dari Bunda jauh dari genreku, sangat jauh bahkan. Terus gila udah ketawa-ketawa. Aku udah kayak orang gila di kamar sendiri ngapalin lagunya gimana. Ya Allah, Tantangannya berat sekali. saya akan ditipukin sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa sih penasaran Pras? Ada rahasia dong. Kalau saya bongkar di sini sudah tidak seru lagi. Yes. Intinya Bunda aku udah mulai ngapal-ngapalin liriknya. Udah gitu kamu latihan disapain sama istri kamu yang manajer itu. Yes. Tapi terutama aku sangat senang sekali karena orang tuaku sangat happy dengan kabarnya. Sama kayak Bilal juga. Apa ya? Ayah sangat senang. Almarhum ibu tuh dulu waktu muda punya posternya Bunda besar sekali di kamar. Dan sekarang ibu aku duet dengan idola Ya aku. Allah. Luar biasa. Nanti ziarah dulu ke makam ibu ya. Iya, jadi ibu tuh sudah mengidolakan Bunda Yuni sebelum aku dibikin bahkan ya. Bukannya lu udah 45 umur lo? Ya memang muka saya habis belakangan memang saya akui gitu. Tapi Jadi ya punya posternya Bunda yang waktu itu rambutnya Bunda masih pendek kayak Demi Moore itu ya. benar, jadi pendek sekali saya masih inget gitu. Bahkan waktu saya lahir itu posternya Bunda tuh udah putih sekali gitu, jadi udah terlalu lama posternya juga. Jadi kayak putih banget gitu. Tahu kan posternya udah kelamaan gitu. Bladus. Begitu. Ya, bladus kalau ya. Iya. Oke, jadi pasti semua orang punya relate secara psikologis. Karena memang Yuni Sara dari tahun 90-an sampai sekarang itu udah di top of mind orang ya. Mungkin ya kalian mungkin yang anak-anak generasi Z atau milenial mungkin testimoninya agak-agak mirip dengan Pras Ya, ya. karena aku baru semalam Bunda, aku lihat Bunda tuh tahun 93 main di Indosiar. Itu aku umur 2 tahun, masih nete itu. Serius. Aku lihat, oh, ini gua masih nete bro. Bunda tuh sudah konser, gila. Jadi bisa dikatakan ibunya Pras itu meninabobokan Pras kalau susah tidur dengan lagu-lagunya Yuni Sara. Iya, nah banyak sekali lagu-lagunya. Kecil dan lain-lain lah. Yes. Sama satu lagi kalau lagi dengan ayah berargumentasi mengapa tiada mahu. Nah itu ya lagunya ya. Tahu tuh, itu sering diputar di mobil biasa, masih kaset dulu itu.
Mantap udah. Mantap, mantap. Tepuk tangan